nahu sia lalek nahu Malaka leo sia lalek ekat salah ke kese salah ka dolah nolen fatu khusia dolah nolen aihum sia tabes hanau ini nona harus uma saya berkata lo SNKT. Terima kasih. Minta maaf. Tim Taulik, Bapak Ibu Tanur, Partai Pengusung, Bapak-Bapak Dewan, ada Ibu Dewan mantan, ada Bapak Dewan mantan, yang saya hormati, Bina Isya, Fatik, Tasi Beto, Tasi Mane, Ina Fetona Sia, Dato Sia, Sis, Satsus, Bawaslu, KPU, Kepolisian, singkatnya, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. B. Noverixia, pesta demokrasi ini pesta rakyat. Karena itu di mana-mana selalu saya berteriak, Vox Populi, Vox Dei, one man, one vote. Abraham Lincoln said, democracy from the people, by the people, for the people. Karena itu tidak bisa ditawar-tawar karena sudah ditegaskan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berkuasa. Jangan coba-coba sombong dengan kursi banyak. Karena yang kecil belum tentu kalah, yang besar belum tentu menang. Jangan coba-coba menipu rakyat dengan mengatakan bahwa 5 kursi tidak bisa lawan 20. Hati-hati ketika 5 kursi menjadi bupati, tolong buka pasal 216. Barang siapa yang menghalang-halangi seorang pejabat dalam menjalankan tugasnya, maka dia bisa dipenjara. Karena itu jangan main-main. Visi itu kemudian turun kepada bagaimana desain kita untuk membangun Kabupaten Melaka. Cukup makan minum, cukup sehat, cukup pendidikan, hanoi adat seperti seladi, hak neter hak tay. Hafuli malu, hak neter malu, rona malu, hakara malu. Kalau lihat nih kau hanya beritakan isi lolontian, berarti emrai no hafuli. Itu mesti hafuli deh. Itu bela muris mesti regular. Itu desain. Nah, tapi minimal begitu. Oke, saya mesti no pengantar, bet emroner kara no. Baik, saya kembalikan ke visi misi kami. Larang tempat salah satu pusat kebudayaan. Larang salah satu tempat kenaian. Larang salah satu tempat hak neter hak baik fuliman sampai selat. Karena itu menjadi pemimpin di Kabupaten Melaka, mau tidak mau, visi dan misi harus ada kata budaya. Harus punya karakter. Harus bisa mandiri. Harus berakhlak. Dan harus adil demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga Kabupaten Melaka.
bonum comune supreme lex. Hukum tertinggi adalah kesejahteraan bagi masyarakat umum. Karena itu visi dan misi kami sudah jelas. Di depan siapapun saya tidak perlu bawa catatan untuk saya nyontek baru saya baca, tidak perlu. Di depan siapapun silakan Bapak Mama bertanya. Saya tidak mungkin catat dulu pertanyaan baru saya jawab, tidak perlu. Mati, kubu jalan juga tidak. Itu komoditi. Pertanyaan saya, itu komoditi. Bukan traktor, bukan balik tanah. Komoditi itu ada di situ. Jadi paham dulu komoditi yang cukup menggeliat di Kabupaten Melaka adalah padi, jagung, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi dalam. Itu ada di dalam LPPD 2019 halaman 13. Jadi jangan main-main dan coba-coba untuk ya begitulah. APBD kita 840 miliar. PAD kita hanya 49 miliar. Berarti kita harus mengejar fiskal 90%. Utang kita 43 miliar. Jadi jangan tanya saya soal surah. Surah lo tuh pas no. Kita musuh tapi mentah nak jawaban nikah. Hati-hati. Kalau laporan hanya ratusan halaman jangan. Saya baca 5 menit saya sudah bisa tahu. Ya, tapi tidak sombong, tidak boleh sombong. Ya. Artinya apa? Artinya kenapa harus program utama SNKT itu swasembada pangan? Karena kita perlu. Mengapa perlu Kementerian Ketahanan Pangan? Karena masyarakat Rai Melaka itu 80% hidup dari pertanian. Itu hitung-hitungannya. Sehingga jelas program utama harus ketahanan pangan. Karena kalau 80% masyarakatnya hidup dari bertani, kemudian kita berani, pemerintah daerah berani menyentuh dengan tanah yang begitu subur, karena tanah Melaka adalah tanah surga. Rai Melaka, lihat kilos PPK ini dibatin naik turun. Tapi mesti diatur. Kita siapkan bibit yang unggul, kita siapkan pengobatan, kita siapkan pupuk, kita siapkan juga pengairan yang tadi saya jelaskan, dan kita siapkan juga tenaga-tenaga pendamping untuk bekerja secara profesional. Sehingga apa? Sehingga yang tadi saya singgung, mesti paen beras nona Melaka, mesti paen beras nona Hondeng Melaka, mesti paen beras jagung Melaka, karena untuk mengejar fiskal yang tadi harus 90% itu logik. Surah mesti dunia. Lebih rakyat, masyarakat tidak lapar lagi. Stunting saja 5%. Itu artinya gizi masih buruk. Kalau gizi buruk berarti orang masih belum cukup makan. Jadi hitung-hitungannya harus jelas. Kalau PAD terlalu turun harus diangkat. Jangan fiskal kita harus kejar 90%, sementara kita bangun gedung dewan 15 miliar belum selesai dan ada utang kabupaten sekian. Ini persoalan begitu, sehingga saya memang sudah menyiap diri untuk menjadi bupati. Itu soal hitung-hitungan kenapa harus ambil swasembada pangan.